Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lutfiya Nurbayina, Talibah min Syu'bati Ta'limi Lughatil Arabiyyah fi Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba menerjemahkan kitab Tazkiyatun Nafsi dari halaman 210 sampai 212. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati man yuqridu ghayra adimin wala zalumin. Dalam suatu riwayat dikatakan, siapakah yang berbuat ketaatan tanpa kefakiran atau kezaliman. Wa hadza ghayatu tafadduli minhu subhanahu ala ibadihi wal mu'anasah lahum. Hadis ini menunjukkan betapa besar cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fahuwa subhanahu khaliqul khalqi wa muwaffiquhum ila ta'atih. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta makhluk dan pemberi taufik kepada mereka agar taat kepadanya. Wa ma'a dzalika samma ta'atal 'abdi limaulahu qaradan. Bersama dengan hal itu, dia menyebutkan bahwa kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya sebagai pinjaman. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, la tanfa'uhu at-ta'atu wa la tadurruhu al-ma'siyatu. Padahal Allah sendiri tidak membutuhkan alam semesta. Kepatuhan tidak bermanfaat kepadanya dan kemaksiatan tidak merugikannya. Walakinnahu yad'una li'tinami tilka sa'at fi jawfil lail linad'uhu wa nanajihu wa nuzakkiya anfusana bitaqarrubi minhu. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk mempergunakan waktu di tengah malam untuk beribadah kepadanya, berbicara dengannya, dan menyucikan jiwa kita dengan mendekatkan diri kepadanya. Wa natahaqqaqa bi maqamil ubudiyyati shadiqah lillahi azza wa jalla. Dan kita dapat merealisasikan posisi penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Demikian riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qamma hatta tatafattara rijalahu. Bila salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri hingga kaki beliau bengkak. Wa fi riwayati hatta waramat qadamahu. Dalam riwayat lain disebutkan sehingga bengkak kedua telapak kakinya. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang. Faqala, beliau bersabda, ya Aisyah, afala akunu abadan syakuran? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Atsani, ghidha'ul qalbi wa ziyadatul iman, makanan hati dan peningkatan iman. Wasafallahu ibadahul mu'mini bi awsafin katsiratin fi ta'assurihim bi dzikri wa tilawatil Qur'ani al-Karim wa sima'ihi. Allah telah menyifatkan hamba-hambanya yang beriman dengan berbagai macam sifat karena mereka terpengaruh dengan zikir dan bacaan Al-Qur'an serta mendengarkannya. Wa min dzalika qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertakwa. Wa qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya bila turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Walidzalika kana sahabatu radhiyallahu anhum yajtami'una 'ala dzikrillahi wa tilawatil qur'ani liyazdadu imanan wa khasyatan minallahi subhanahu. Dengan demikian, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an untuk meningkatkan iman dan ketakutan mereka kepada Allah. Wa yunawwiru qulubahum bidzikri wa syukrihi, dan menyinari hati mereka dengan berzikir dan bersyukur kepadanya. Wa qad waradat fi dzalika ahadits katsiratin min abraziha. Hal ini terdapat pada beberapa hadis, di antaranya al-awwal an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui halaqah atau perkumpulan para sahabat. Faqala, beliau bertanya, ma ajalasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadzukurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa man bihi alaina. Kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Kami memujinya atas limpahan hidayah agama Islam kepada kami dan telah memberi anugerah kepada kami. Qala, Rasulullah bertanya, Allahi ma ajalasakum illa dzaka. Demi Allah, apakah tidak ada tujuan lain? Qalu, mereka menjawab, Allahi ma ajalasana illa dzalika. Demi Allah, kami tidak punya tujuan lain. Qala, Rasulullah bersabda, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Saya tadi bersumpah bukan karena berprasangka buruk pada kalian, tetapi karena Jibril datang kepadaku dan mengabarkanku bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Ats-tsani wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Abdullah bin Rawahah idza laqiya ar-rajula min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Rawahah bila bertemu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia berkata, ta'ala nu'min bi rabbina sa'atan. Marilah sejenak kita beriman kepada Allah. Faqala dzata yaumin li rajuli faqadiba ar-rajulu. Suatu hari ia berkata seperti itu kepada salah seorang sahabat Rasul, dan sahabat itu pun marah. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, ala tara ila ibni Rawahah yarqabu an imanika ila imani sa'atan. Wahai Rasulullah, lihatlah Ibnu Rawahah, ia memintaku agar cuma sejenak beriman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yarhamullahu ibna Rawahah wa innahu yuhibbul majalisa allati tatabaha biha al-malaikah. Semoga Allah merahmati Ibnu Rawahah. Ia menyukai majelis-majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Ats-tsalis wa kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Musa, dzakirna rabbana. Wahai Abu Musa, ingatkan kami pada Tuhan kami. Fayaqra'u wa hum yasma'una wa yabkuna. Kemudian ia membaca Al-Qur'an dan mereka mendengar serta menangis. Qal ar-rabi.
Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Walihada sam'i min al-mawajidil azimah wal adwaqil karimah wa mazidil ma'arif wal ahwalil jismiyah." Mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan perasaan yang agung, selera yang mulia, tambahan pengetahuan, dan kondisi-kondisi yang luar biasa. Mimma la yattasi' lahu khitab wa la yahwihi kitab, yang tidak terlukiskan dengan kata-kata dan tidak tercantumkan dalam buku. Kama anna fi tadabburil Qur'ani wa tafahumihi min mazidil ilmi wal imani ma la yahitu bihi bayan. Merenungkan Al-Quran dan memahaminya merupakan penambahan ilmu dan iman yang tidak mampu dijelaskan. Wala syakka anna al-Qur'ana manhajun li tarbiyatin nafsi wa tawjihiha ila tariqi sa'adatiha wa hidayatiha. Tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Quran adalah pedoman untuk pendidikan jiwa atau mental dan mengarahkannya kepada jalan yang bahagia dan petunjuk. Wa qad qala al-Maula subhanahu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Falaqad qarrara al-Qur'anul Karimu aqidatat tauhid wa rassakha mafhumaha fin nafsi. Sungguh Al-Quranul Karim telah menetapkan akidah tauhid dan menanamkan pemahamannya dalam jiwa. Wa haddada mu'alimal halala wal haram, dan membatasi rambu-rambu yang halal dan haram. Wa salaka fi tarbiyati asalib mutanawwi'ah minat targhibi wat tarhibi wal wa'zi wat tadhkiri, dan memberi metode bagi pendidikan dengan berbagai macam cara, dengan kabar gembira, ancaman, nasihat, dan peringatan. Wa tarbiyah min khilalil ahdathi wal waqa'i, serta pendidikan melalui berbagai macam kejadian masa lalu. Kama da'a ila taqwimin nufusi wa istiqamatis suluki bima hafalat bihi ayatuhu min masyahidil qiyamati wa qisasil anbiya'i was sabiqina. Sebagaimana Al-Quran menyeru untuk mengoreksi jiwa dan meluruskan perilaku dengan melihat kejadian-kejadian kiamat dan kisah-kisah para nabi serta orang-orang terdahulu yang diungkapkan dalam Al-Quran. Qala al-Imam Juri rahmahullah, Imam Al-Juri berkata, Al-mu'minul aqilu idza tala al-Qur'ana ista'rada al-Qur'ana. Seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Quran maka ia mendapat gambaran darinya. Fakana kalmir'ati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabiha fihi. Seolah-olah ia melihat sebuah cermin yang dapat memperlihatkan kebaikan dan keburukannya. Fama hadzarahu maulahu hidharahu wa ma khawwafahu min iqabihi khafahu wa ma raghaba fihi maulahu raghaba fihi wa rajahu. Ia akan mengingat semua yang diperingatkan oleh Tuhannya, takut pada semua ancamannya, dan janji-janji Allah akan membuatnya rindu dan mengharapkannya. Faman kanat hadhihi sifatuhu aw ma qaraba hadhihi sifah faqad talahu haqqu tilawatahu wa ra'ahu haqqu ri'ayatahu. Jika ia memiliki sifat-sifat ini atau mendekatinya, berarti ia telah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan.
Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Laisa syai'un anfa'a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrabi ila najatihi min tadabburil Qur'ani wa italati ta'ammuli." Tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dan kematiannya dan lebih dekat kepada keselamatannya selain dari merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membayangkannya. فإنها تطلع العبد على معالم الخير وشر بحذافيرهما وعلى طريقتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلها. Karena hal itu akan membuat seorang hamba mengetahui rambu-rambu kebaikan dan keburukan dengan melalui cara keduanya, sebab-sebab keduanya, tujuan keduanya, buah hasil keduanya, dan konsekuensi keduanya. Wa tuthabbitu qawa'idul imani fi qalbihi. Maka pondasi iman akan teguh di dalam hatinya. Wa tusyayyidu bunyanuhu. Serta kokoh bangunannya. Wa tuwattadu arkanuhu. Kuat pilarnya. Wa turihu suwaratud dunya wal akhirah wal jannati wan nari fi qalbihi. Dan jelas gambaran dunia dan akhirat, surga dan neraka di dalam hatinya. Wa ta'arafahu nafsa wa sifataha. Ia akan lebih mengenal jiwa dan sifat-sifatnya. Wa mafsadatil a'mali wa musahhahatiha. Serta keburukan perilaku-perilakunya dan kebaikan-kebaikannya. Wa bil jumlati ta'arafahu rabba al-maw'udda ilaihi. Secara umum, ia juga mengetahui Tuhan yang selalu diserunya. Wa tariqal wusul ilaihi. Dan mengenal jalan untuk sampai kepadanya. Wa ma lahu minal karamati idza qadama alaihi. Serta mengetahui kemuliaan yang akan diraihnya bila berada di sisinya. Wa ta'arafahu fi maqabili dzalika thalathah ukhra. Dan mengetahui 3 hal lainnya. Ma yad'u ilaihi syaitan wa tariqul muwassilah ilaihi wa ma lil mustajibi li da'watihi minal ihanati wal adabi. Yaitu apa saja yang diserukan oleh syaitan, jalan untuk sampai kepada syaitan, dan konsekuensi yang akan diterima bila mengikuti ajakan syaitan, yaitu kehinaan dan azab. Wa kadzalika adzikru wa du'a'u wa qiyamul laili yaghdhil qalba wa yazidul imana wa yuwajjihun nafsa ila ma fihi salahiha. Demikianlah bagaimana zikir, doa, dan salat malam akan memberi nutrisi hati dan menambah keimanan, serta mengarahkan jiwa pada kebaikan. Wa katsiran ma tajidu anasan syaghalu bidunya wa ghafalu an rabbihim wa nasu dzikrahu. Kita banyak menemui manusia yang sibuk dengan urusan dunia, melupakan Tuhan mereka, dan lupa berzikir kepadanya. Wa idza bihim tahtaz a'maqu qulubihim wa tanfatihu aqfaluha bisima'i du'a'i khashi'. Namun mereka itu dapat terguncang lubuk hatinya dan terbuka kunci-kuncinya dengan mendengar doa yang khusyuk. Au salati raka'ataini fi jawfil lail, atau salat 2 rakaat di tengah malam. Au dzikrillahi ta'ala bi asma'ihil husna, atau berzikir kepada Allah dengan asmaul husna atau nama-nama Allah yang baik. Fatazulu anil qalbi ghisyawatuhu wa yahya min ghaflatihi. Maka bersinarlah penutup hatinya dan ia kembali hidup dari kelalaiannya. Wa qad arsyada al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ila dzalika faqala. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu telah memberi arahan mengenai hal itu. Ia berkata, min tajribatis salikina allati jarrabuha fa alfauha sahihah. Di antara pengalaman orang-orang yang menjalani ketekunan dalam ibadah, mereka mempraktikkan pengalaman ini dan mendapati ternyata itu benar. Anna man adama ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awratahu dzalika hayatul qalbi wal aqli.
bahwasanya siapa saja yang senantiasa rajin mengucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta akan mendapatkan kehidupan hati dan akal. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syadidal lahiji biha jiddan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah sangat tekun mengucapkan kalimat tersebut. Wa qala li yauman bihadainil asmaini wa huma al-hayyu al-qayyum. Ta'thiru 'azimun fi hayatil qalbi. Dan suatu hari ia berkata kepadaku dua nama ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, memiliki pengaruh yang besar dalam menghidupkan hati. Tayyib, yumkin hazam ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.